Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar minasang? Kembali lagi dengan saya di Anyar Channel. Hari ini Anyar akan berbagi cerita tentang pengalaman Anyar. Gimana sih pengalaman Anyar selama proses berangkat ke Jepang atau berangkat magang ke Jepang ya minasang? Penuh dengan perjalanan, penuh dengan cerita, penuh juga dengan kesan dan pesan. Jadi jangan kemana-mana ya, tonton terus di Anyar Channel. Nah, minasang, kita kalau bercerita soal tentang perjalanan pasti panjang ya. Banyak banget lika-likunya. Jadi, perjalanan Anyar untuk bekerja ke Jepang itu prosesnya selama 1 tahun. Kurang lebih dari bulan 12 dan Anyar berangkatnya itu di bulan 1. Di bulan 1 di tanggal 15 gitu ya. Tanggal 15 atau tanggal 10 lah, Anyar lupa gitu. Jadi bulan 1 pertengahan Anyar berangkat. Jadi selama proses 1 tahun perjalanan Anyar berangkat ke Jepang ini, banyak ya perjalanan yang membuat Anyar itu semakin lebih dewasa, harus lebih sabar, harus lebih kayak, oh seperti ini ya perjuangan kalau kita mau mendapatkan sesuatu gitu. Jadi kita mulai dari yang pertama yaitu mencari LPK. Anyar nyari LPK-nya dulu itu awalnya di Medan. Jadi Anyar cari ke Medan, Anyar kurang lebih ada 4 LPK yang Anyar datengin, tapi nggak sesuai sama Anyar. Anyar ngerasa ini belum cocok gitu. Yang pertama itu Anyar disuruh jadi caregiver. Anyar nggak mau, Anyar nggak mau jadi pengurus orang tua gitu kan. Oke. Yang kedua LPK-nya itu nggak jelas di mana belajarnya, di mana tempat tinggalnya, di mana. Dia hanya menunjukkan ini kantornya, tapi nggak ada siswanya dan nggak ada muridnya, kan nggak jelas ya. Anyar nggak mau. Jadi minasang jangan sampai tertipu. Oke. Udah gitu yang ketiga Anyar datangi lagi LPK-nya, tapi mahal banget. Mungkin kalau itu kan beberapa tahun yang silam ya, itu di atas 5 juta gitu. Dan yang Anyar cari informasi untuk biaya LPK atau belajar tahap awal di LPK itu mungkin hanya 5 juta, tapi ini di atas 5 juta dan itu biayanya mahal. Anyar nggak mau. Kenapa? Dari awal aja Anyar udah dipotong untuk biaya, apalagi nanti untuk kedepannya. Jadi Anyar cari lagi yang lain, oke dapet. Bagus, muridnya banyak, ada, oke, tempat belajarnya juga ada, sesuai, harga sesuai. Tapi itu tempat tinggal. Anyar kan harus ngekos. Karena di situ dia nggak nyediain asrama. Itu ya susahnya kalau LPK nggak ada asramanya, jadi kita harus cari tempat kos. Dan akhirnya apa? Anyar nggak dapet juga. Anyar cari lagi dan alhamdulillah yang kelima Anyar dapet. Harganya standar, tempat belajarnya ada, dan tempat untuk kos-kosannya ada. Jadi alhamdulillah Anyar mencari LPK kurang lebih ya 1,5 bulan kesana kemari itu udah dapet. Dan yang alhamdulillah yang kelima itu bagus. Jadi LPK Anyar ada di Batang Serangan. Dah, setelah udah masuk di LPK Anyar ditawarin, Anyar mau ikut job apa? Anyar maunya kerja di bagian apa gitu kan. Jadi Anyar tanya, ya udah sensei nggak apa-apa, yang cepet aja. Anyar mau yang cepet berangkat, cepet kerja. Anyar bilangnya gitu dengan polosnya gitu ya, bilang sama ke sensei itu kayak gitu. Tapi pada dasarnya itu nggak boleh minasang. Kita tuh harus tahu tujuan kita. Anyar waktu itu nggak tahu tujuan Anyar. Dah, karena Anyar bilang ya udah terserah sensei, yang penting cepet. Dia ngasih solusi, ngasih pencerahan lah untuk Anyar. Gimana kalau Anyar ikut Gakko? Jadi kalau kita udah gako, kita di sana sambil belajar sambil kerja Anyar. Kamu bisa part time dan gaji untuk part time juga untuk biaya kuliah, juga bisa nabung. Jadi Anyar kepikiran dong, wah aku mau nih gako gitu. Karena kalau gako pasti lebih lebih menguntungkan. Anyar mikirnya gitu, karena udah belajar dapet duit juga, bisa untuk biaya. Jadi Anyar akhirnya bilang ke sensei Anyar mau ikut gako lah sensei gitu kan. Ternyata waktu pada pendaftaran Anyar itu Gakko ditutup, nggak bisa dikarenakan sedikit ada problematika
yang emang itu menghambat untuk berangkat ke Jepang bagi Gakko yang udah keterima. Dulu kan ada memang programnya ya khusus untuk Gakko gitu. Jadi Anyar ambil keputusan, oke Sensei, Anyar akan ngambil magang atau Kensuse. Bebas Sensei mau perusahaan apa aja gitu. Jadi akhirnya udah setelah Anyar belajar 3 bulan, Anyar interview berangkat ke Jakarta. Setelah interview, awal interview itu di perusahaan otomotif. Rupanya emang dulu Anyar kerja di Malaysia itu kan Anyar di bidang di otomotif, tapi mungkin belum rezeki Anyar nggak keterima. Lalu interview yang kedua itu di OS Serenajaya di bidang pengolahan makanan. Alhamdulillah Anyar keterima gitu kan. Itu prosesnya untuk interviewnya nggak ribet. Terus pertanyaannya juga nggak yang aneh-aneh, ada apa namanya penerjemahnya juga. Jadi alhamdulillah untuk proses interview Anyar berjalan dengan lancar. Anyar keterima di pengolahan makanan, alhamdulillah gitu ya. Nah sekarang udah dipermudah dalam interview, Anyar dipersulit dalam berkas. Ya kenapa dipersulit dalam berkas? Anyar udah punya paspor, tapi paspor Anyar itu masih tinggal hanya 1 tahun, sedangkan dari perusahaannya itu yang di Jepang minta itu paspor yang baru, paspor yang atarasi, jadi nggak boleh yang tinggal 1 tahun. Jadi itu kan kalau kita mau memperpanjang paspor, paspornya harus 3 bulan, 3 bulan atau 1 bulan sebelumnya lah, sedangkan Anyar 1 tahun, jadi nggak bisa. Anyar ngerombak paspor itu awalnya di Bekasi. Anyar udah ke Bekasi 1 minggu, udah minta tolong gimana caranya biar itu bisa diperbarui. Anyar habis uang 1,5 juta tapi nggak bisa. Anyar udah ke Bekasi, akhirnya ke Jakarta, kemana ya Anyar lupa gitu. Tapi udah nggak bisa. Akhirnya Anyar pulang ke Medan. Balik ke Medan karena dulu paspor Anyar itu pembuatannya di Belawan. Anyar akhirnya ngurus di Belawan. Tapi dengan yang masih adanya jangka waktu yang ada di paspor Anyar akhirnya kena denda, kena penalti. Jadi itu Anyar bayar kurang lebih ya 3 jutaan gitulah. Awalnya Anyar udah ke imigrasi yang ada di Medan, tapi ditolak. Ya udah akhirnya ke imigrasi Belawan, tapi kena denda. Alhamdulillah walaupun udah habis uang lumayan banyak Anyar kesana kemari, paspornya jadi. Udah paspornya jadi, Anyar jadinya nggak punya duit. Kan ini ceritanya mau berangkat setelah interview selesai, data udah kelar semua, medical udah oke, kan kita lanjut pendidikan ya. Karena pendidikan belum tahu juga bulan berapa. Nah jadi itu pendidikan kurang lebih Anyar nunggu 2 bulan seingat Anyar itu. Jadi karena Anyar bingung nggak ada duit, rupanya agent Anyar yang bantu Anyar buat paspor di Belawan itu mau bantu Anyar cari kerjaan. Jadi dia bilang, Anyar, kamu mau nggak kerja di Malaysia? Hah? Kerja di Malaysia? Anyar bilang, kerja apa? Anyar, kerja apa Pak? Gitu. Jadi pembantu, tapi pembantu asisten rumah tangga. Kamu kerjanya selama 28 hari aja, nyerepin untuk di bulan puasa katanya. Emang pendidikan Anyar itu diundur karena itu pas bulan puasa dan kuota untuk asramanya itu belum ada waktu pendidikan di OS Serenajaya, jadinya kita diundur sampai lebaran kelar gitu. Jadi Anyar mikir kan, wah kalau kerja ke Malaysia cuma 28 hari gimana ongkosnya? Baru dibilang sama agennya, oke Anyar tenang, kamu biaya untuk ke Malaysia itu baik pergi ataupun pulang itu bakal ditanggung. Nanti gaji kamu itu 3.000 ringgit sama kerja di sana gitu. Jadi Anyar mikir, wah 3.000 ringgit itu kan berarti 3.000 ringgit salah. 1.000 ringgit. Ya dapat 1.000 ringgit. Jadi kalau dikalikan ke rupiah itu kurang lebih dulu Anyar dapat 3.300.000. Jadi Anyar mikir, wah lumayan nih 3.300.000 untuk ongkos pendidikan. Jadi Anyar izin ke orang tua, Mak ya Anyar mau kerja di Malaysia tapi hanya 28 hari. Jadi Anyar lebaran gak bisa ngumpul sama keluarga
karena emang butuh dana, jadi keluarga juga ngizinin. Anyar juga walaupun dengan berat hati berangkat ke Malaysia itu melalui jalur air, nggak melalui kapal. Waktu di imigrasi Anyar udah agak takut sih ya, nanti boleh nggak ya masuk gitu. Rupanya kalau di Malaysia selagi kita emang masih bener, Anyar kan jatuhnya pelancong ya, jadi masih boleh gitu. Ya udah, Anyar di sana bekerja selama 28 hari jadi pembantu. Ya jadi pembantu, bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel, tapi nggak masak nyayur. Yang masak nyayur udah ada sendiri. Ya mungkin kalau ini jaga anak kecilnya ada juga, jadi nyuci, masak nyayur, beres-beres, nyapu, cuci piring, ya itulah minasang selama 28 hari. Alhamdulillah ya, tapi Anyar dapet duit 3.300.000 bersih, makanya di sana udah ditanggung. Jadi itu pengalaman Anyar selama bekerja di Malaysia. Anyar naik mobil Alphard, wah Anyar tuh ngerasa Masya Allah nggak pernah naik mobil Alphard, ini naik gitu, rasanya seneng banget ya, walaupun cuma nebeng gitu ya. Ya semoga nanti kedepannya Anyar bisa beli sendiri gitu. Alhamdulillah, jadi banyak pengalaman, udah tahu oh ternyata seperti ini ya kehidupan orang Melayu yang ada di Malaysia. Walaupun Anyar udah pernah bekerja di Malaysia selama 3 tahun, tapi Anyar nggak pernah tuh ibaratnya bareng ataupun satu atap sama orang Melayu, karena kita dulu ada hostelnya sendiri tuh orang Indonesia semua gitu. Udah, setelah Anyar selesai bekerja, Anyar pulang ke Indonesia. Nggak lama kemudian Anyar dapat kabar bahwasanya Anyar masuk pendidikan. Oke, Anyar pendidikan awalnya di Lembang. Di Lembang itu 2 minggu. Ya sebenarnya dilema sih waktu pendidikan di Lembang itu kan. Kami 10 orang, dibilang kayak gini, siapa yang mau jadi Rida? Ridanya itu ketua. Anyar itu kan dulu waktu kerja di Malaysia juga jadi leader, jadi Rida. Anyar itu nggak mau, capek, mau pengennya jadi anggota aja. Nah di situ Anyar jadi Rida. Jadi Anyar punya tanggung jawab untuk teman-teman Anyar, walaupun Anyar tidak sepenuhnya untuk selalu selalu mengontrol, tapi kan kita udah ada tanggung jawab. Jadi Anyar di situ ya waktu pendidikan menjadi Rida, lebih harus menyatukan teman-teman 10 orang ini biar selalu kompak waktu pendidikan. Udah setelah pendidikan di Lembang 2 minggu, iya 2 minggu itu kami pendidikan di Bandung, deket dengan alun-alun Bandung sih, nggak terlalu jauh gitu, Cikaso ya, jalan Cikaso. Kami di sana pendidikan kurang lebih 3 bulan 2 minggu. Jadi selama pendidikan itu sebenarnya ya untuk belajarnya alhamdulillah lancar-lancar aja. Cuman kisah dan ceritanya itu ada aja minasang. Jadi walaupun kami ini nggak mengganggu, tapi ada yang mengganggu gitu. Ini ya ada cerita sedikit mistisnya gitu waktu Anyar pendidikan. Jadi ada teman Anyar itu yang beberapa kali kesurupan gitu. Padahal ya Anyar juga nggak tahu ya, kalau dibilang kami di asrama bersih, kami nggak yang gimana-gimana, tapi emang dasarnya ya udah musibah apes gitu kan ya. Ada yang kesurupan sampai beberapa kali, jadi ya pada inilah ya sedikit terganggu juga proses pembelajarannya. Udah gitu itu masalah kesurupan. Udah gitu ada juga teman Anyar yang sakit sampai operasi. Akhirnya setelah operasi dia pendidikan lagi, tapi nggak sembuh juga. Akhirnya dia gugur. Kami tinggal 9 orang. Ya gimana ya, sebenarnya sedih. Seharusnya kami berangkat 10, tapi ini hanya tinggal 9. Oke, setelah selesai pendidikan itu Anyar nunggu CEO atau kolim pisahnya turun. Karena berhubung Anyar udah nggak ada dana, di sini juga Anyar dilema. Dilemanya apa? Bingung nih mau pulang ke Medan atau enggak, tapi duitnya kok cumpen gitu. Akhirnya Anyar nggak pulang ke rumah, tapi Anyar langsung ke Kudus. Karena di Kudus ada saudara Anyar, jadi dari Bandung ke Kudus kan nggak terlalu jauh, tapi kalau Bandung Medan kan jauh, biayanya banyak. Jadi Anyar nunggu kolim pisah itu kurang lebih 1,5 bulan. Jadi selama Anyar 1,5 bulan itu
Anyar pergi ke Kudus, nggak pulang lagi ke rumah. Tapi alhamdulillah saudara Anyar itu ngerti banget sama Anyar. Udah gitu ngajak jalan-jalan Anyar. Anyar juga akhirnya bisa main ke Jogja selama seminggu, ke Semarang juga 2-3 hari jenguk kakak gitu kan. Di Kudus Anyar juga akhirnya dari Kudus main ke Jepara. Nah, udah selesai 1,5 bulan, udah jalan-jalan juga di Kudus, di Jogja, di Semarang, dan di Jepara. Anyar balik lagi ke Jakarta, saatnya berangkat ke Jepang. Jadi sebelum berangkat ke Jepang itu juga ada vaksin ya. Waktu itu vaksin biar daya tahan tubuhnya kebal gitu. Itu bukan vaksin corona. Jadi udah setelah vaksin, besoknya kami balik ke hotel. Oke, besok paginya lagi berangkat ke Bandara Soekarno. Jadi alhamdulillah udah sampai waktunya Anya terbang ke Jepang. Nah, itu dia minasang perjalanan Anyar dari awal di LPK, interview, pendidikan, nunggu calling visa, hingga berangkat. Nah, banyak kan ya lika-liku perjalanannya, banyak juga hikmahnya yang Anyar ambil dari situ. Semoga minasang yang mau berangkat ke Jepang tetap semangat, tetap excited, tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Lillahi ta'ala, kalau emang Allah berkehendak maka jadi, dan kalau emang Allah berkehendak semuanya akan dipermudah dan kita juga akan lebih kayak mental kita tuh lebih dijaga lagi lah, lebih terjaga biar kita tuh lebih semangat lagi gitu. Jadi insya Allah apapun yang terjadi, kalau memang Allah berkehendak maka jadi gitu. Oke minasang, mungkin itu aja yang dapat Anyar ceritakan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.